Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang algoritma pemrograman dasar. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian tentang algoritma pemrograman. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Sedangkan pemrograman adalah proses menguji dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Nah, jadi, dapat kita simpulkan, algoritma pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah yang lain, terutama pada program komputer. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang perbedaan algoritma dan flowchart. Mungkin dari kita masih bingung algoritma dan flowchart, sebab keduanya sekilas mirip. Nah, baiklah, di sini kita akan bahas tentang perbedaan algoritma dan flowchart. Algoritma pemrograman adalah sebuah proses secara sistematis dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu metode penyampaiannya, yaitu melalui flowchart. Sedangkan flowchart itu adalah sebuah gambaran atau diagram yang memiliki satu aliran atau lebih. Namun, hal itu hanya dapat berlaku secara sekuensial atau saling berkesinambungan. Flowchart juga memiliki simbol-simbol tertentu yang bisa menjadi sebuah gambaran dari setiap alur yang saling berhubungan dengan anak panah. Nah, jadi sekarang sudah jelas bukan bahwa kedua istilah tersebut berbeda. Meski begitu, algoritma dan flowchart tidak bisa dipisahkan sebab flowchart menggambarkan desain program yang akan dibuat dengan berpedoman pada algoritma atau pola pikir. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri algoritma pemrograman. Nah, algoritma pemrograman itu mempunyai 6 ciri-ciri. Yang pertama itu tentang keterbatasan. Nah, di mana keterbatasan berarti algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Algoritma yang sedang mengerjakan sebuah proses atau langkah mempunyai sifat terbatas, maka ia harus menghentikan apa yang sedang ia kerjakan. Program yang tidak pernah berhenti atau tidak ada batasnya merupakan program dengan berisi algoritma yang salah. Itulah mengapa algoritma harus mempunyai ciri keterbatasan. Nah, yang kedua itu ialah masukan. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih masukan atau input. Masukan adalah besaran nilai yang diberikan kepada algoritma sebelum ia mulai bekerja. Misal, algoritma Z mempunyai dua buah masukan, yaitu A dan B. Nah, algoritma Y memiliki masukan dari algoritma C, atau algoritma X yang tidak memiliki input sama sekali. Yang ketiga, keluarkan. Perlu kita ketahui juga bahwa algoritma juga dapat mempunyai 0 atau lebih keluaran. Keluaran adalah besaran nilai yang memiliki hubungan dengan masukan atau input tadi. Keluaran tersebut tentunya harus berupa solusi atau penyelesaian dari suatu masalah. Contohnya, sebuah algoritma berfungsi untuk menghitung sebuah luas persegi. Saat ia diberi input 4, maka harusnya outputnya adalah 16. Selanjutnya, yang ke-14, kepastian. Kepastian adalah urutan langkah yang dibuat harus jelas dan sesuai dengan tujuan. Setiap urutan harus didefinisikan secara tepat dan tidak berhenti ganda. Dengan kata lain, pembaca harus mengerti apa tujuan yang dimaksud. Contohnya,
Ketika kamu membuat algoritma penghitung secara segitiga, pembaca harus tahu kalau yang diinputkan adalah angka bukan teks. Yang kelima adalah keefektivitasan. Algoritma tentu harus sangkil atau efektif. Jika urutan algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar, dalam kata lain, algoritma efektif dan efisien. Setiap urutan atau langkah harus sesederhana mungkin, sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang relatif, efisien, dan masuk akal. Suatu algoritma dapat dikatakan efisien jika waktu proses dari algoritma relatif, lebih singkat dan penggunaan memorinya lebih sedikit. Dan yang terakhir, struktur. Algoritma harus terstruktur. Urutan, baris, langkah yang digunakan harus disusun secara sistematis, disusun secara sedemikian rupa agar proses penyelesaiannya tidak kemana-mana atau terbelit-belit, sehingga memungkinkan prosesnya jadi relatif lebih singkat. Nah, itulah ciri-ciri dari algoritma pemrograman. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur dasar algoritma. Secara umum, struktur dasar algoritma terdiri atas 3. Yang pertama itu tentang algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Struktur ini merupakan struktur yang paling sering dilakukan. Contohnya, algoritma memiliki 4 baris aksi, yaitu T1, T2, T3, dan T4. Maka semua aksi akan dilakukan secara berurutan mulai dari aksi T1 sampai T4. Yang kedua itu tentang algoritma percabangan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya suatu kegiatan akan dilakukan dan tidak dilakukan tergantung situasi tertentu. Begitupun dengan algoritma. Ada kalanya satu atau beberapa aksi akan dikerjakan dan tidak dikerjakan tergantung situasi tertentu. Nah, struktur algoritma percabangan ini digunakan untuk mengerjakan satu aksi dari beberapa pilihan yang diberikan. Nah, yang ketiga itu algoritma perulangan. Algoritma perulangan ini sama halnya dengan manusia. Algoritma juga mengenal kegiatan pengulangan, yakni melakukan satu atau beberapa kegiatan secara berulang-ulang. Namun, berbeda dengan manusia, komputer tidak mengenal istilah lelah atau bosan dalam melakukan kegiatan yang sama secara berulang. Dengan demikian, struktur perulangan atau looping digunakan untuk menjalankan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, dari situ kita bisa mengetahui apa-apa saja struktur dasar algoritma. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang cara penyajian algoritma. Penyajian algoritma akan lebih baik jika ditulis secara sistematis. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menyajikan algoritma. Nah, yang pertama itu tentang naratif. Penyajian algoritma secara naratif dituliskan dengan menggunakan cerita seperti dalam bahasa sehari-hari. Contohnya menghitung luas segitiga menggunakan naratif. Langkah pertama itu memulai, langkah kedua baca nilai alas, langkah ketiga baca nilai tinggi, langkah keempat hitung luas atau alas kali tinggi bagi 2. Yang langkah kelima cetak hasil luas, langkah keenam selesai. Begitulah cara penyajian algoritma yang bagian naratif. Nah, yang kedua itu flowchart. Dengan flowchart, cara penyajian algoritma dibuat dalam urutan simbol-simbol khusus. Urutan simbol digambarkan sesuai dengan arah tanda panah. Nah, yang ketiga itu pseudocode. Langkah-langkah penyelesaian masalah ini ditulis dengan cara yang mirip atau menyerupai program. Pseudocode
tidak spesifik terhadap salah satu bahasa pemrograman, sehingga algoritma ini dapat diterjemahkan menyesuaikan bahasa pemrograman yang ada dalam suatu program. Bahas tentang contoh algoritma pemrograman. Nah, contoh sederhananya ialah pada penentuan nilai yang memenuhi syarat kriteria kelulusan. Ada data beberapa nama dan nilai siswa. Jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 80, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Tetapi jika nilai siswa di bawah nilai 80, maka dinyatakan tidak lulus. Baiklah, selanjutnya ialah cara kerja algoritma pemrograman. Cara kerja algoritma pemrograman adalah deskripsi dari sebuah proses untuk mengerjakan sesuatu yang disusun dalam sederet aksi. Sederhananya, prinsip kerja algoritma di pemrograman terbagi menjadi 3, yaitu pertama di input, kedua proses, setelah itu output. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip tersebut dapat kita pahami dalam proses sederhananya seperti merebus air. Pertama-tama, mari kita definisikan input dan output berdasarkan proses merebus air. Yang menjadi input itu ialah air mentah dan outputnya adalah air matang. Kayak pertama-tama itu kita sediakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi algoritma pemrograman. Fungsi utama algoritma pemrograman adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas membuat suatu program. Selanjutnya ialah algoritma pemrograman dasar. Banyak jenis algoritma pemrograman yang dibuat, tapi setidaknya terdapat 32 yang umum yang digunakan oleh ahli ilmu teknologi. Yang pertama, yang salah satunya itu ialah kompresi data. Kompresi data adalah coding adalah programming algoritma yang proses encoding sebuah informasi mempergunakan bit lebih sedikit daripada representasi tanpa kode yang wajib menggunakan skema encoding spesifik. Tujuan dari kompresi data adalah untuk mempresentasikan suatu data digital dengan sedikit mungkin, tetapi tetap mempertahankan kebutuhan minimum untuk membentuk kembali data aslinya. Data digital ini dapat berupa teks, gambar, suara, dan kombinasi dari ketiganya seperti video. Contohnya ialah, misalnya adalah menyingkat kata-kata yang sering digunakan tapi sudah memiliki konvensi umum. Misalnya, kata yang yang dikompres menjadi yg yang sama artinya dengan yang. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.